kemarin balik lagi di siniar baru kemarin episode 5. Jadi sebenarnya tadi Nisha udah live, udah ngobrol sedikit menyapa Farel, tapi ternyata terhalang oleh terhalang oleh jaringannya Nisha. Nah, ini Farel udah join lagi nih, jadi langsung aja kita ngobrol bareng teman. Ya awalnya hanya sekedar teman online, tapi puji Tuhan sekarang menjadi teman baik sampai teman real life. Hai, Hai, habis ketendang, sorry. Ih, Farel, apa kabar? alhamdulillah baik sekali. Tadi kerasa gempa nggak? Iya, kamu gimana Rel di Malang? Baik-baik aja? Alhamdulillah tidak apa-apa. Tadi aku kan lagi di warung kan. Heeh. Ya pas lagi nggak ngapa-ngapain sih tadi itu lagi cuma jualin orang, terus santai Mm-mm. sebentar, terus tiba-tiba itu, lindu ta gitu. Terus salah satu teman aku bilang gitu, lindu ta lindu terus saya ya apa kamu di sana? Gak apa-apa. Kerasa ya. Oke. Iya, jadi kerasa banget di sini. Kebetulan kan aku lagi ini kan di pesisir pantai di daerah Trenggalek kan, pantai selatan. Jadi Hmm. kerasa banget, apalagi tuh sebelah rumah itu kan emang gunung gitu kan. Jadi kayak tadi waktu gempa itu, apalagi ini kan baru pertama kali aku merasakan gempa gitu ya. Jadi kayak udah, bener seriusan nih. Jadi kayak udah mikir aneh-aneh. Oh ini kalau misalkan emang ya Allah baca istighfar doang. Aduh, sumpah sih parah. Tapi untuk lokasi gempanya itu jauh dari rumah kamu apa gimana, Ref? Jauh dong, kan kalau nggak salah itu tadi aku lihat BMKG bilang itu sekitar beberapa kilometer di pantai selatan. Jadi itu Mm-mm. di Kabupaten Malang lebih tepatnya. Terus gempanya itu terasa sampai, jadi aku baca sampai mana ya? Sampai Lombok, Utara, Ram, atau apa itu Kute, terus sampai um, yang di Sidoarjo terasa kok. Tadi temanku beberapa, terus Iya, ya, dan hampir semua teman-teman itu bilang kalau itu kerasa. iya. Jadi wow. Tapi semoga sih teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di sana baik-baik aja dan semoga bisa uh, lekas membaik lah. Semoga aja. Amin. Amin. Farel ini lagi di mana, Farel? Di rumah apa di warung apa gimana nih? Lagi di kamar, terusan sampai rumah Oke. tadi jam 6 habis Hmm, dari warung. habis dari warung. Farel setiap hari di warung. Oh ya, karena kan apa lagi daring kan, terus akhirnya Mm-mm. jadi kan bisa mobile. Akhirnya aku setiap hari di warung bantuin mama sama Oke. bekerja. Wow, Oke. wow. J- Jadi teman-teman Bahkan ya, malam-malam rumah ini. halo Tante. Aduh, Tante, semoga Nisha bisa, semoga bisa mengunjungi rumahnya Tante lagi ya. Udah lama nih ya ketemu sama Tante. Jadi teman-teman, Farel ini adalah salah satu temannya Parah. Nisha yang sangat inspiratif banget, yang aktif banget dalam dunia wirausaha. Meskipun usianya masih muda, tapi cara dia untuk mencari cuan, mencari pundi-pundi rupiah ini udah beragam nih teman-teman ya. Udah nggak patah semangat untuk mencari cuan nih. Rel, boleh diceritain nggak sih Rel ke kita sama teman-teman baru kemarin? Pertama kali kamu berwirausaha atau kenal dengan dunia bisnis itu sejak kapan sih? Ini long story short ya, enggak sih. Oh, Ini pasti yang bakal jadi long story. Biarin aku akan cerpen ya. Jadi itu waktu dari SD. SD tuh aku oke. mulai jualan. Soalnya kan mama kan masak, bikin kue, Mm-mm. terus terus kan waktu itu ngerti kan budaya anak SD itu kalau ulang tahun itu kan bagi-bagi kue gitu kan Oh, sama teman-teman satu kelas ya kan. Waktu itu tuh mama bikin Black Forest. oke. Tiap anak kecil-kecil gitu, tiap anak itu dapat satu. Kak ini, wah. Hmm. Terus ternyata itu banyak yang suka. Terus itu bilang kayak gini.
udah jualan aja. Ya udah aku jualan itu SD kelas 3 SD itu aku Wow, jualan. SD kelas 3 loh. SD kelas 3 terus itu eh ngerti kan kayak aku dapat duit, aku jualan, aku senang. Kayak Hmm. ada perasaan senang gitu, pleasure-nya itu ada gitu karena satu bukan duit, kita Hah? ya senang aja gitu ya emang seneng aja gitu. Ayo apa apa jualan gitu. Pokoknya kerasa gitu lah. Lama-lama terus akhirnya itu aku jual itu makaroni skotel. Awalnya itu ya cuma jualan di sekolah gitu, tuh ngerti kan? Maksudnya kayak jualan ya iseng-iseng bikin-bikin Oke. sendiri, jual-jual Heeh. sendiri. Terus sampai aku SMP itu jualan makaroni skotel. Makaroni skotel. Hmm. Waktu itu belum banyak kan yang jual makaroni skotel, terus belum banyak yang tahu makaroni skotel. Ternyata banyak yang suka Hmm. teman-teman aku, terus saya bilang lagi gitu. Terus sampai aku tuh pernah bawa, ngerti nggak, tas Tupperware besar itu yang buat piknik biasanya dulu, Oh, tasnya yang Tupperware yang ditenteng tuh. gede itu, Heeh. tak isi semua pakai makaroni skotol sampai dibantuin sama beberapa temen itu muter keliling kelas jualan, Wow. terus Itu SMP. kerasa gitu. SMP itu masih SMP Oke. sampai SMA kuliah masih jualan kayak gitu, by order, terus PO, terus ya emang jualan aja gitu. Kuliah itu sampai, jadi customer aku waktu kuliah jualan makaroni skotel aja itu bukan cuma teman-teman aku, bapak ibu dosen juga beli gitu kan, jadi kayak gimana ya gitu, kayak Wow. wow ada yang suka gitu, bahkan bapak ibu dosen juga suka gitu. Terus berjualan lah saat itu, Oke. Oh, suka berarti gitu, emang bukan emang bukan emang karena apa dari ya, kecil suka gitu ya. gitu. Sorry ya aku ngomongnya bilingual. It's Kayak okay, it's okay, it's the okay. way people accepted itu kayak aku seneng gitu. Wih, ya jiwa-jiwa Oi. berniagaku ini memang tidak ada gitu. Gimana Bunda? Tapi emang Dan teman-teman ya, itu hasilnya pun memang masakannya, saya rasakan. masakannya mamanya Farel tuh enak banget, serius demi apapun. Dan kalian, buat yang penasaran tentang gimana enaknya masakannya mamanya Farel si tante ini, kalian bisa kunjungin si Gurih Malang. Bener gak sih, Rel? Rel, boleh diceritain gak sih tentang usaha kamu kalau misalkan tadi kan Farel udah cerita tentang ceritanya mulai dari SD, SMP, dari jualan brownies, makaroni skutel, sampai sekarang sistem open PO di Holy Moly Tree. Oke, kita masih tunggu. Oke, karena Farel ketendang, jadi Nisha masih berusaha untuk menggabungkan Farel kembali ya. Oke, kita tunggu Farel dulu. Tapi emang udah kelihatan ya dari cerita sedikit ceritanya Farel tadi gimana semangatnya dia berjualan dari SD sampai berlanjut sampai sekarang. Halo, Hai. hai. Oke, Terputus lagi dia. it's okay, kita bisa gabung lagi. Rel, aku tadi sempet nanya sebelum sebelum kita terputus. Boleh diceritain nggak sih Rel tentang tadi kan kamu berjualan dari SD dari S sampai SMP Onis dari terus makaroni skutel gitu dan akhirnya sampai di Holy Moly Treat ini. Oke, kita masih tunggu Farel dulu ya. Oke, terputus lagi. Kita usaha untuk memasukkan Farel kembali. Jadi teman-teman buat yang sudah join, kalau misalkan nanti selama pembicaraan Syah sama Farel, teman-teman ada pertanyaan nih, ada yang mau dikepoin tentang Nisha atau Farel, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti Nisha akan bacakan dan pasti akan dijawab oleh Farel. Pasti kita tunggu Farel. Nah,
Jadi teman-teman, baru kemarin nggak kerasa ternyata udah sampai di episode 5. Sebelumnya nih, ini adalah sesi kedua dari episode 5, di mana dengan tajuk kunci cuan di usia muda. Nah, kebetulan ini sesi 2 dan yang sesi 1 kemarin sudah dilaksanakan kemarin jam 19.30 bersama Mas Yusuf, Partai Indonesia, ngobrolin cuan juga bersama temannya Mas Gildan. Kebetulan Mas Gildan ini adalah salah satu temannya Mas Yusuf yang menginspirasi juga nggak kalah inspiratif banget sama Farel. Mas Gildan adalah buka usaha tentang bakso aci uni. Jadi kita sambil nunggu Farel. Oke, Farel sudah bergabung nih, saya akan coba untuk invite lagi. Hai. Keputus terus dari tadi. Iya. Farel? Oke. Tadi kan kamu sudah sempat nyinggung kalau misalkan dari jualannya SD, jualan brownies, makaroni skutel, SD, SMP, SMA, dan bahkan berkelanjutan sampai sekarang dan akhirnya di Open PO di Holy Moly Tree. Bener gak sih? Bener sekali, Holy Moly Treat. Ini boleh diceritain gak sih ke teman-teman semuanya Holy Moly Treat? Itu gimana bisa kamu sampai membuat Holy Moly Treat gitu? Jadi Holy Moly Treat itu sebuah ketidaksengajaan. Oke, ketidaksengajaan aja udah kayak gini ya, apalagi disengaja gitu. Mantep deh. Jadi sebelum pokoknya sebelum corona itu udah ada niat memang mau jualan kue gitu. Apa gitu. Oke. Ya kan yang bisa dibuat aja wis apa. Terus itu one day, kayaknya ini kalau nggak salah udah mulai corona gitu. Mama itu iseng bikin donat. Heeh. Kurang bagus gitu lama, dia belum berhasil mama gitu. Terus nyoba lagi masih penasaran gitu. Sampai donatnya itu enak biar Halo Farel. Oke, masih kita tunggu ya ceritanya Farel. Sepertinya memang sedang terjadi gangguan. Farel kelempar lagi. Oke, karena Farel masih terlempar, Nisha mau cerita tentang yang kemarin, sesi kemarin. Jadi Mas Yusuf kan kemarin sudah ngobrol bareng Mas Wildan. Mas Wildan adalah salah satu temannya Mas Yusuf yang aktif juga di dunia wirausaha. Mas Wildan jualan bakso aci uni, dimana dari segi penamaannya aja udah unik gitu. Kemarin sempat dikatakan kalau misalkan bakso aci uni ini target pemasarannya memang kaum muda. Makanya kenapa dinamakan bakso aci uni. Karena uni itu adalah bahasa sapaan untuk cewek ke cewek yang lebih tua. Oke, Farel ternyata sudah bergabung. Kita gabungkan lagi sambil menunggu cerita kelanjutannya Farel. Hey. putus dulu, sorry. It's okay. Lanjut Rel tentang Holy Moly Treat. Holy Moly ya. Sama mana? Pokoknya itu nggak iseng kan, mama itu bikin donat. Nemu resep yang cocok, pas, enak gitu kan. Terus ada salah satu orang kantornya mama itu itu dijual apa enggak gitu. Terus mama iseng, ya udah wes dijual aja gitu. Terus ternyata itu responnya itu bagus, akhirnya itu pesen terus gitu. Nggak buat lagi kita. Terus akhirnya bilang kayak gini, ya udah jualan donat aja gitu. Oke gitu. Udah wes Kak, kamu cari
gimana caranya, mau packagingnya seperti apa, mau dipasarkan gimana, sistem pemasarannya gimana, kamu cari Oke. nentukan harga, rasa, varian, semua wes kamu urus semua gitu. Wah, oke. Terus akhirnya langsung gitu. Aku mau branding, tapi apa gitu? Dinamain apa? Kan ya terus akhirnya nemu Holy Moly gitu. Karena Holy Moly itu apa sih? Holy Moly itu kayak phrase, frasa terkejut. Jadi kayak Heeh. umpatan tapi kontekstual ya. Maksudnya dia tuh kayak kalau kaget itu ngomongnya jadi Mm-mm. kayak holy moly. Dah aku tuh pengen tuh kayak Oh, setiap orang yang makan donat dari holy moly itu kayak holy moly this is good gitu. I'm going to buy it again and again. I want more gitu kan. Kepingin yang kayak gitu oh, gitu. Jadi itu seperti itu. Terus minta tolong sama teman, tolong dong buatin logo gimana ya gitu. Saya aku minta dapat bantuan dari teman, mm. eh cari referensi, terus dapat logo yang sekarang Holy Moly itu. Terus kita jual donat ya akhirnya tuh. Jadi kita jual per box. Oke. Terus Holy Moly juga aku masukkan ke beberapa kedai kopi di Malang. Jadi Wow, berarti sekarang pemasarannya bukan cuma sistem PO aja, tapi juga udah masuk ke kafe-kafe di Malang gitu ya? beberapa cuman untuk beberapa alasan sekarang masih under maintenance Holy Moly. Jadi sekarang masih belum jualan dulu, masih kita mau rebranding lagi, kita mau jualan lagi yang lain, mungkin ada varian yang lain atau produk baru seperti itu. Jadi ditunggu ya di Malang, boleh ya Oh, ya kakak-kakak. ya jadi teman-teman ya, kalau misalkan nanti Holy Moly udah buka lagi, udah rebranding lagi, oh boleh banget nanti kunjungin IG-nya. IG-nya apa Rel, Holy Moly? At holymoly.treat. Oke, nanti waktu Nisha save di IGTV akan Nisha mention IG Holy Moly. Nah, berarti untuk Holy Moly sendiri ini emang kolaborasinya Farel sama Mama gitu ya, Rel? Rel, selama menjalankan Holy Moly Treat nih, atau kan sebelumnya pasti Farel ini kan sebelum Holy Moly kan ada usaha-usaha lain nih ya, iya kan? Jadi Dia kan pastinya Farel sama boleh Mama ceritain nggak sih? dibantuin sama Karena beberapa emang teman juga. Farel ini aktif Jadi kayak banget Mama teman-teman itu berwirausaha. kasih link kayak koneksi gitu yang masukin gitu, gitu. Jadi tuh nggak cuma kami aja. Oke. Oh ya, Rel. Ya halo, Farel. Farel sudah terdengar? Aktif banget cari duit, ya bunda. Soalnya apa ya, harus bisa paling enggak itu kebutuhan jajan sendiri kan ya, maksudnya. Oke. Oke, terjeda lagi, kita tunggu. Jadi teman-teman, Farel ini punya usaha Holy Moly. Holy Moly Treat, yaitu dimana jual makanan dengan donat, dan donatnya tuh rasanya beragam. Pokoknya banyak banget rasanya, dan kebetulan Holy Moly ini adalah resep masakan mamanya Farel dan tim menjual dengan rasa yang varian dan beragam, dan pastinya rasanya enak banget. Oke, Farel ketenang lagi. Ini sepertinya memang akhir-akhir ini kita sering mengalami kondisi jaringan ya, karena jaringan adalah faktor eksternal gitu, apalagi dengan pandemi yang membuat kita mau nggak mau harus beralih meminimalisir pertemuan, sehingga banyak pertemuan menjadi virtual, seperti salah satunya uh, narabahasa ini, kok narabahasa, sorry maksudnya podcast ini, sambil menunggu Farel join lagi. Oke. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang stay di sini, nanti kalau misalkan mau ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di komennya aja. Oke? Nah, ini Farel sudah bergabung. Oke, kita tunggu Farel dulu ya. Hai.
Tiba-tiba keputus sendiri. Tuh, ini emang Telkomsel itu ya. Tiap habis hujan itu selalu seperti ini. Ada aja. Iya sih, tapi emang akhir-akhir ini ya selama pandemi itu kayak kita semakin bergantung sama jaringan nggak sih? Sedangkan jaringan Benar. sendiri itu adalah faktor eksternal yang nggak bisa kan kita kendalikan gitu. Jadi, Bener. wow, Bener banget. emang harus benar-benar bersabar banget ya dengan faktor eksternal ini. Mm-mm. Rel, balik lagi ke pembahasan kita Holy Moly Trip. Nah, tadi kan Farel sempat cerita kalau misalkan Holy Moly ini adalah kerjasama kolaborasinya Farel sama Mama, sama Tante. Nah, pastinya dong dari awal bahkan sampai hingga kini mau rebranding ada kendala gitu. Nah, kendala terbesar yang kamu alamin sama Mama dan kamu sama tim itu gimana sih, Rel? Boleh diceritain nggak? Dan how do you deal with it? Kendala terbesar itu sebenarnya ini, karena kan ini kan mulai usaha kecil-kecilan. Terus Holy Moly fokusnya ke donat. Oke. Kita itu kendala itu sama tenaga sebenarnya. Soalnya semua itu artisan by hand semua. Bikin adonan, Bener-bener. semua itu emang pakai tangan, nggak pakai alat sama sekali. Kalau sampai sekarang itu kendala kita itu cuma itu alat, tenaga, alat. Terus sama ini sih, sama marketing. Soalnya kan untuk memasarkan donat ya, maksudnya donat itu semua orang suka. Cuman donat kan juga banyak di Malang. Bener banget. Bingung membuat beda. Gimana caranya kita harus beda, harus punya khas sendiri. Orang ngerti itu Holy Moly. Gitu. Oke. Itu masih PR sampai sekarang kalau yang itu. Oh, berarti kan masih belum masih sedang mencari apa yang membedakan Holy Moly dengan donat-donat lainnya gitu. Benar. Jadi masih PR sih, soalnya kan kalau mau bikin ciri khas sendiri kan kita harus sambil beda. Jangan, aku tuh sebenarnya orang itu nggak terlalu suka ya eksperimen yang sangat aneh. Ngerti gak sih? Aku tuh pengen itu yang semua itu klasik, semua orang suka, orang semua nerima, tapi enak. Nah itu masih PR. Enaknya itu yang apa, khasnya seperti apa. Masih PR banget sih sampai sekarang. Terus kalau tenaga dan alat, kita pelan-pelan nyicil dong, akhirnya dong beli alat gimana. Terus ada yang dibantuin orang, gitu, ada yang nambah tenaga lagi gitu akhirnya. Gitu. Untuk Holy Moly Tree sendiri, timnya kamu sama Mama atau ada tim lain, Rel? Masih sama Mama kan. Terus nanti untuk kedepannya aku mau ngajak teman aku satu lagi, itu loh teman aku, itu Emas. Oke. Itu gitu. Oke, sudah tertebak ya ini ya. Iya, jadi saya otak, Mama resep, terus yang satu lagi marketing. Oke. Itu. Mantap banget nih, udah paket komplit. Insya Allah nanti ke depannya. Amin. Gitu. Mungkin mau gandeng ya beberapa, terus mau rebranding lagi pokoknya. Oke, semoga lagi. Bener-bener. Insya Allah cookies. Oke, jadi cookies ini masih dalam naungan Holy Moly atau beda brand lagi atau gimana, Ram? Ini masih belum ada keputusan mau dijadiin satu sama Holy Moly atau mau bikin produk lagi, brand lain. Soalnya kan Mama juga punya brand sendiri kalau buat cookies. Dari dulu jualan cookies memang kalau tiap lebaran. Jadinya entah nanti mau dijadiin satu sama Holy Moly atau mau bikin brand sendiri buat cookiesnya Mama. Tuh. Oke. Tapi semua tetap resepnya Mama. Saya anak Mama. Oke. Oh iya benar. Jadi udah bisa ketebak gitu ya, dari satu resep, satu keluarga Farel udah bercabang gitu ya bisnisnya, mulai dari Holy Moly, terus sebelumnya Holy Moly, terus ada cookiesnya yang lebaran sebelumnya, dan ada cookies yang next buat lebaran gitu. Halo Farel? Oke.
Nisha akan dengan sangat sabar menunggu Farel karena perbicaraan Nisha sama Farel emang menurut Nisha ini banyak ilmu yang akan Nisha dapatkan dan semoga teman-teman yang menonton ini baik sekarang ataupun nanti di IGTV juga banyak mendapatkan pengalaman. Setidaknya kita saling berbagi, saling menginspirasi. Teman-teman menginspirasi Nisha sama Farel dan semoga Nisha sama Farel juga bisa menginspirasi kalian. Oke. Sebelumnya Nisha mau sapa dulu buat teman-teman yang sudah join. Halo, siapa ini yang masih join? Halo Margareta Berliana. Salam kenal. Oke. Jadi kita sambil nunggu Farah lagi karena memang ya kembali lagi jaringan adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan ya. Biasanya teman-teman juga pernah merasakan gitu gimana ketika kita terkendala dengan jaringan, gimana kita ketika di saat momen kita sedang membutuhkan dan kita sedang bergantung dengan jaringan, ternyata tidak mendukung. Tapi Nisha akan dengan sangat-sangat sabar. Oke. Nisha akan kembali mencoba untuk menginvite Farel. Oke, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, udah join nih. Hai. Dia bisa terdengar? Oke, masih loading. Halo Farel. Oke. Ini saya sedikit mendengar suaranya Farel tapi masih belum nampak wajahnya. Halo Farel. Sudah terdengar? Nisha. Oke, sepertinya masih delay ini. Nisha? Halo, Farel aman? Halo Farel. Hai. Oke, udah jelas aman? Ya? Oke. Aduh, udah. Koneksi ya, indahnya, bukan? Susah kalau nggak ada wifi di rumah ini. Bener. Oh ya, Farel. Balik lagi ke pembahasan Holy Moly tadi. Oke, masih muter nih. Jadi habis ini setelah koneksinya Farel lancar kembali, Nisha mau kipoin tentang usahanya Farel, usaha keluarganya juga bersama Tante, yang tadi katanya udah join juga. Semoga masih join ya Tante. Halo Tante. Banyak banget usaha keluarganya Farel, mulai dari makanan, mulai dari donat, terus mulai dari kue kering, dan bahkan juga masakan. Nah, kali ini Nisha nggak akan cuma kulik tentang Holy Moly. Holy Moly tetap menjadi pembahasan pertama kita karena Holy Moly adalah brand yang saat ini sedang dikembangkan oleh Farel dan ada brand-brand lainnya yang akan kita kulik. Iya, Farel tertendang lagi. Oke. Ini teman-teman, Nisha nggak bosan-bosan buat ngingetin kalau misalkan nanti ada pertanyaan ataupun sesuatu yang ingin disampaikan, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat kunjungin sesi pertama dari siniar baru kemarin episode 5, ngomongin kunci cuan di usia muda, di IG-nya Mas Yusuf di @yderajatk. Kemarin Mas Yusuf ngobrol sama Mas Wildan. Oke, jadi Nisha nggak akan bosan buat ngingetin itu. Dan minta doanya juga teman-teman agar siniar baru kemarin ini juga bisa berkembang dan bisa menemani teman-teman semuanya. Oke, ini sepertinya Farel sudah join lagi ya. Oh, ternyata masih belum. Oke, sambil menunggu Farel, Nisha mau sapa dulu ini. Halo Sevi. Sudah lama kita nggak ketemu Sevi sama Margareta. Halo. Wow. Artinya teman-teman mendengarkan suara azan yang sangat keras ya di sini ya. Oke, Farel sudah bergabung. Saya sudah mengirimkan permintaan untuk obat bareng Farel.
Hai Rel. Hai. Wow, sudah berapa kali? Iya, Sudah kedengeran berapa? suara azan. Suara azannya Kedengeran. terdengar banget gak sih? Kedengeran azan. Sorry. Oke, Rel, selain Holy Moly trip, ada boleh di-spill nggak sih ke kita tentang usahanya kamu sama mama kamu atau sama teman-teman kamu yang sedang kamu proses? Oke. Farel. Oke. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan pada hari ini di daerah Malang, tadi siang menjelang sore sempat ada bencana gempa bumi, bahkan sampai terasa di berbagai wilayah. Salah satunya di tempat tinggal Indonesia saat ini, yaitu di Trenggalek, di pesisir pantai selatan. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang berada di Malang, yang berada dekat di titik gempa, semoga baik-baik saja dan semoga lekas pulih semuanya. Kita doakan bersama ya teman-teman. Sambil menunggu Farel, Nisha mau jeda sebentar karena masih azan. Tapi Nisha nggak akan tutup live ini. Nisha tetap live, tapi mungkin sedikit hening sambil menunggu Farel dan juga menghormati azan yang sedang berkumandang. Sangat Hai, bingung. di sana habis hujan atau gimana Rel? Atau emang karena kira-kira karena gempa tadi makanya berdampak sama jaringan komunikasi yang ada di Malang? Abis hujan sih, soalnya tadi tuh. Jadi abis tadi kerasa gempa tuh hujan. Hujan deras, hujan angin gitu. Tapi cuman sampai mau maghrib gitu tadi tuh. Terus sudah beres tapi sekarang. Cuman ya soalnya ini signal Telkomsel. Aduh, Telkomsel. Habis hujan seperti ini gitu. Aduh, iya sih. Ya, mau nggak mau kita emang harus memaklumi, apalagi memang di Malang tadi habis ada gempa gitu ya. Semoga baik lah. Farel, pertanyaannya Nisha tadi seperti masih belum terjawab ya. Nisha ulangin lagi, takutnya nanti tadi Farel nggak kedengeran. Rel, boleh di-speak ke kita nggak sih selain Holy Moly Treat, usaha yang kamu pegang sekarang ada apa aja? Ini pasti banyak banget nih teman-teman. Oke, Farel sudah terdengar? Oke, Farel. Oke, masih kendala jaringan lagi. Oke, Nisha kembali sendirian di sini. Nggak ada yang bercanda. Oke, Nisha akan menyapa nih siapa nih yang bergabung. Ada, Mas Dai. Halo Mas Dai. Ada siapa lagi? Ada, halo Cibi. Dan ada Berlin. Halo teman-teman. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan buat teman-teman yang baru join, kebetulan hari ini Nisha akan ngobrol bareng Farel. Kebetulan sedikit ada kendala sama Farelnya karena memang sinyalnya tidak bisa kita kondisikan ya. Ya memang sinyal tidak bisa dikondisikan ya teman-teman. Jadi saat ini Farel masih terputus dan masih mencoba untuk balik lagi bergabung ngobrol bareng kita tentang kunci cuan di usia muda.
Halo sayang. Sayang, pindah lokasi karena dari tadi tidak mendapatkan sinyal. Insya Allah ini. Anyways, makasih banget karena sudah berusaha sekeras itu. Aduh, sampai dibela-belain kayak gitu. Tidak apa-apa. Oke. Sampai Oke. mana tadi? Tadi Nisha sempet nanya sebelum Farel terputus. Usaha yang kamu pegang selain Holy Moly Treat ada apa aja, Rel? Yang berhubungan dengan cuan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Oke. Oke, sambil menunggu Farel lagi. It's okay. Oh ya, untuk teman-teman mungkin boleh ceritain nggak sih yang join live Indonesia, boleh ceritain nggak? Tadi teman-teman sempat merasakan gempa juga nggak di daerahnya? Karena tadi di Indonesia emang sedikit cerita ya tentang gempa tadi. Jadi kebetulan Indonesia kan saat ini lagi sedang berada di Trenggalek. Karena memang Indonesia sedang ada kegiatan program kampus mengajar, penugasannya di Trenggalek. Di Trenggalek ada family juga, jadi tinggal di rumah keluarga Simbah sama Bule. Nah, kebetulan di daerah tempat tinggal Indonesia itu adalah pegunungan dan pesisir pantai selatan. Jadi, dan pas sebelah rumahnya Bule Indonesia, itu adalah gunung, teman-teman. Literally gunung. Yang pegunungan yang pebukitan gitulah. Nah, terus habis itu misalkan ada di lantai 2. Ada di lantai 2 dan ternyata tiba-tiba terasa nih getarannya. Dan itu wow, itu baru pertama kalinya Nisha merasakan getarannya sekencang itu. Biasanya paling cuma mungkin pernah merasakan gempa tapi yang getaran sederhana dan durasinya nggak sepanjang itu gitu. Sedangkan tadi kayak masih skeptis gitu. Ini beneran gempa atau cuma perasaan Nisha atau Nisha lagi kecapean atau gimana gitu. Dan ternyata lama-lama makin getar dan suaranya sedikit bising gitu dengan suara angin yang segitu kencengnya dan banyak pepohonan gitu. Karena emang di dekat gunung banyak pohon dan suara perabotan di rumah itu pada bergerak dan atap juga bergetar kayak wow, orang-orang di bawah langsung teriak-teriak buat nyuruh Nisha turun. Dan wow, itu setelah Nisha cek di BMKG jarak tempat Nisha sama titik pusat gempa itu sekitar 138 atau 139 km. Itu seterasa itu. Jadi Nisha nggak bisa ngebayangin gitu dengan teman-teman yang jaraknya lebih dekat dengan titik gempanya gitu. Dan ya Nisha berdoa semoga teman-teman semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Jadi ini ternyata Farel sedikit kabar buruk. Ternyata Farel mencoba menghubungi Nisha melalui WhatsApp. Terkendala koneksi memang mungkin untuk saat ini tidak memungkinkan untuk melanjutkan obrolannya karena seperti yang teman-teman tahu tadi kita sempat beberapa kali tertendang dan terus berusaha untuk masuk. Dan kabar buruk sepertinya kita akan tunda kelanjutan dari pembicaraannya Nisha tentang cuan sama Farel. Nanti untuk kelanjutan dari siniar baru kemarin episode 5 bersama Farel ini akan Nisha kabarin lewat story IG-nya Nisha dan Farel, dan semoga nanti jika situasinya sudah memungkinkan Nisha dan Farel akan melanjutkan pembicaraan ini. Jadi teman-teman terima kasih buat yang udah
bergabung dari awal sampai hingga akhir saat ini, ataupun teman-teman yang melihat melalui IGTV Indonesia. Terima kasih. Silahkan kalau misalkan mau ada saran, kritik, komentar, ataupun ada suggest tentang materi ataupun pembicara yang hadir dalam podcast baru kemarin, Ica dan Mas Yusuf akan sangat-sangat berterima kasih dan akan sangat terbuka dengan sarannya teman-teman. Jadi sampai jumpa di kelanjutan podcast Senior Baru kemarin episode 5 bersama Farel, dan sampai jumpa dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Dadah.